Baik, assalamualaikum Ibu, Ibu Muria, Waalaikumsalam bagaimana Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. bagaimana kabarnya hari ini, Ibu? Baik, Pak. Bapak sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik, Bu, namun karena cuaca hari ini kurang mendukung sepertinya, faktornya karena sudah mulai memasuki musim penghujan ya. Ya, Di sini, agak gerimis, lalu ada mendung, gerimis, eee, banyak kilat, Bu. Seperti itu. Di rumah Ibu bagaimana kira-kira hari ini? sama, Pak. Suara kilat itu dari tadi, mendung juga ini sudah gelap sekali. Sama Iya. berarti, Pak, ya? Jadi kita ini harus, standby untuk ngecas laptop juga, Bu, ya. Untuk takut ada kendala mati lampu, terus sinyalnya agak buruk sekali. Iya, Kemungkinan, coaching hari ini, bisa berjalan dengan lancar. amin. Sehat, Bu, ya, tadi Ibu Alhamdulillah sehat, Pak. tapi, ada apa, Bu, ya, kok Ibu minta saya untuk bertemu untuk hari ini ya? Iya, Pak. Saya perlu di-coaching, Pak, karena ada masalah yang saya hadapi di dalam kelas. Baik, Bu. Apa masalahnya kira-kira yang Ibu hadapi sekarang kira-kira? Begini, Pak, saya mengajar di kelas 3. Pada saat pelajaran matematika itu, setelah saya observasi, saya melihat ada beberapa murid yang belum dapat membaca, menulis bilangan cacah, dan menentukan nilai tempat bilangan. Baik, dari, pembicaraan kita sekarang, kira-kira tujuan yang ingin dicapai dalam sesi coaching ini bagi Ibu itu apa kira-kira? Saya ingin dalam kucing ini dapat menyelesaikan masalah yang saya hadapi, sehingga tujuan pembelajarannya itu dapat tercapai, yaitu sehingga murid dapat membaca, menulis bilangan caca, dan juga dapat menentukan nilai tempat bilangan. Seperti itu, Pak. Baik. Jadi menurut Ibu, dari masalah yang sudah diceritakan barusan, jika dari skala 1 sampai 10, di manakah posisi Ibu sekarang dalam mencapai tujuan ini kira-kira? Saya merasa berada di posisi skala 7. Karena masih banyak yang saya harus lakukan atau saya tingkatkan agar tujuan pembelajaran saya ini tercapai, Pak. Hmm, kira-kira apa yang menghambat itu sehingga Ibu menjadi berada di skala 7 seperti itu? Saya itu, Pak, merasa masih banyak, kurangnya dalam memberikan penjelasan materi dan tidak memberikan kegiatan awal itu yang menarik kepada siswa. Baik, Bu. Dengan cara apa Ibu kira-kira kalau boleh saya tahu untuk menjelaskan materi lebih banyak dan membuat kegiatan awal menjadi menarik kira-kira? Saya akan membuat kelompok kecil, yang berisi dalam tiap kelompok itu 4 orang, Pak. Jadi sebelum pembelajaran dimulai, saya akan memberikan ice breaking, lalu sesi tanya jawab, dan juga saya dapat, memberikan lagu yang berjudul Bilangan Cacah, ada lagu Nilai Tempat Bilangan, dan itu menurut saya diberikan lagu itu dapat menarik siswa saya, Pak, untuk lebih semangat lagi nanti dalam pembelajaran. Dan juga saya memberikan media, yang mana media itu saya buat dari bahan bekas seperti kardus sarimi, stik es krim,
dan kertas yang tidak terpakai seperti kalender itu, Pak. Nah, di situ saya buat menarik, papan kantung ajaibnya dan diberikan warna juga untuk stiknya sesuai dengan materi yang saya ajarkan, yaitu nilai tempat bilangan satuan, puluhan, ratusan. Di situ saya nanti akan berikan nyanyi itu bersama-sama, Pak, yang mana lagunya ini pernah diajarkan sebelumnya pada saat kelas 2 oleh gurunya itu. Lagunya Bilangan Caca itu seperti ini, Pak, yang menurut saya anak itu Ya. bisa mencermati apa isi kandungan dari lagu Bilangan Caca itu. Seperti ini. Ah, mari kita belajar angka bilangan caca yang dimulai dari 0 sampai tidak terhingga 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Seperti itu, Pak. Jadi, saya akan eh, mengulangi kembali lagu itu dinyanyikan bersama-sama sehingga anak itu menjadi semangat, Pak. Nah, yang satu lagi, di sini kan saya tujuannya juga dapat menentukan nilai tempat bilangan. Yang mana lagunya itu instrumennya seperti lagu Potong Bebek Angsa. Jadi murid mudah dan mengingat lagu tersebut. Lagunya seperti ini, Pak. Marilah kawanku belajar bersama tentang nilai tempat sebuah bilangan. Ada satuan, ada puluhan, ada pula nilai tempat ratusan. Ada satuan, ada puluhan, ada pula nilai tempat ratusan. Satuan itu terdiri dari satu angka, puluhan itu terdiri dari dua angka, lalu ratusan terdiri dari tiga angka. Yuk kawanku jangan sampai terlupa. Nilai satuan terletak paling kanan, nilai ratusan terletak paling kiri, lalu puluhan ada di mana? Puluhan terletak di antaranya. Lalu puluhan ada di mana? Puluhan terletak di antaranya. Seperti itu, Pak, lagunya. Nah, di situ menurut saya, Pak, lagunya itu kan mudah diingat sama murid. Jadi, ketika saya menyampaikan materi itu, murid cepat mengerti dan lebih cepat memahami apa yang dimaksud dari lagu itu. Begitu, Pak. Itu ide yang bagus sekali, Bu. Jadi eh, menurut saya itu sangat bagus dari yang saya dengarkan tadi itu. Ibu sangat kreatif sekali. Lalu kemungkinan siswanya juga senang dan semangat menerima pembelajaran yang semua, menurut saya sih semua murid itu takut kepada mata pelajaran matematika seperti itu. Jadi ini idenya sangat bagus. Lalu yang juga menjadi prioritas Ibu untuk rencana aksi tersebut, kira-kira apa prioritasnya, yang menjadi prioritas Ibu untuk merencanakan aksi tersebut kira-kira seperti apa, Bu? Seperti itu. Menurut saya, Pak, prioritas saya itu adalah memberikan motivasi siswa, Pak.
Dan selain memberikan motivasi siswa, saya juga memberikan reward kepada kelompok yang melakukan mengerjakan soal dengan benar, sehingga mereka merasa dihargai, meskipun ada kelompok juga yang belum menjawab dengan benar ketika saya memberikan LKPD itu, saya memberikan motivasi juga, Pak, dengan terarah, sehingga semua murid yang saya ajarkan itu merasa dihargai, merasa diberi kasih sayang, tidak ada pilih kasih, dan motivasi ini menurut saya bisa memberikannya mereka belajar lebih semangat lagi, lebih giat lagi, dan tidak akan takut lagi kepada materi belajar matematika. Karena matematika ini kan dicap pelajaran yang sulit untuk anak-anak biasanya, Pak, sehingga mereka takut. Jadi saya berikan motivasi seperti itu, Pak. Baik, Bu. Itu bagus sekali. Jadi kira-kira menurut Ibu siapa saja yang dapat membantu untuk menjaga komitmen yang telah Ibu buat barusan, seperti itu, Bu. Mmm. Kira-kira di sekolah itu, atau teman apa yang dapat membantu untuk menjaga komitmen dari ide-ide yang telah dibuat itu, Bu? Saya akan meminta, teman sejawat, Pak, karena dalam, sekolah itu kan teman sejawat itu kan saling saling membantu. Lalu saya juga meminta teman sejawat itu selalu membantu saya, memberikan motivasi kepada murid saya, yang mana motivasinya juga dapat membuat murid saya itu menjadi lebih semangat belajarnya juga, Pak. Tidak malas dan juga bagaimana ya, ada, motivasi dari diri mereka untuk lebih berkembang kembali, sehingga kemampuan mereka dapat lebih meningkat, Pak. Jadi teman sejawat itu sangat-sangat saya butuhkan motivasinya, agar saya pun semakin memperbaiki diri saya dalam kinerja dan membuat pembelajaran itu semakin menarik juga kepada siswa. Sehingga tujuan pembelajaran saya itu bisa tercapai. Seperti itu, Pak. Baik, Bu. Kira-kira kapan Ibu akan melakukannya? Kira-kira untuk melakukannya? Saya akan segera melakukannya, Pak, mungkin dalam minggu ini, karena hal tersebut harus cepat dilaksanakan agar murid ini lebih cepat, tercapai tujuan pembelajarannya. Seperti itu, Pak, harus dipercepat, Pak, karena memang motivasi itu memang sangat saya butuhkan, juga untuk murid saya juga. Baik. Selain itu juga saya harus lebih memperdalam materi, lebih juga membuat media-media yang lebih baik lagi, agar cepat-cepat terlaksana, kegiatannya itu, dan kalau bisa nanti kan medianya saya harus lebih banyak lagi, Pak, bukan hanya selain media, kantung ajaib. Jadi mungkin teman sejawat saya juga bisa memberikan ide juga motivasi apa atau ide apa yang diberikan kepada saya, agar pembelajaran ini dapat diselesaikan, Pak. Biar cepat segera, dalam minggu ini saya cepat laksanakan. Baik, Bu. Semoga, dengan pertemuan kita ini, kita dapat bertemu lagi dan juga ini, Bu, saya ini, kepingin, Ya, ingin tahu apakah tujuan pembelajaran Ibu itu nanti kita ingin ketemu kembali, Bu, maksud saya gitu.
saya ingin ketemu kembali, ingin tahu apakah tujuan pembelajaran yang Ibu sudah capai, Ibu sudah capai seperti itu. Jadi nanti boleh kan Bu, saya ingin ketemu Ibu kembali? Boleh sekali, Pak. Karena dengan adanya pertemuan yang berkelanjutan dapat menyelesaikan apa yang saya pikirkan, masalah yang saya hadapi, biar mendapatkan, eee saya itu bisa lega, mendapatkan solusi yang ide-ide saya yang saya sudah rencanakan, dan saya merasa ada teman yang bisa mendengarkan masalah saya, Pak, seperti itu. Jika Bapak juga berkenan, nggak apa-apa, Pak, nanti kita bisa mungkin dalam 1 minggu bisa 2 kali, biar lebih, apa ya, lebih sharing. Saya juga memang benar masalah saya itu terkadang saya merasa kurang ada teman, jadi masalah saya itu, belum ada, apa ya, belum ada yang tahu, jadi saya sama siapa ya, untuk Bapak mengutarakan keinginan Bapak untuk bertemu, sehingga saya setuju sekali, Pak, dengan ide Bapak. Eee, Langkah baiknya juga memang seperti itu, Pak. Saya setuju sekali. Baik, terima kasih Bu, yang kalau nanti ada waktu lagi saya seperti itu, seperti yang saya omongkan tadi, bahwasanya saya ingin ingin tahu apakah setelah, tujuan pembelajaran dari Ibu ini sudah tercapai atau belum, kira-kira seperti itu. Iya, ini nanti Jadi saya heeh, jadi seperti itu Bu, kemungkinan saya banyak terima kasih atas undangan pertemuan, untuk hari ini telah diundang oleh Ibu. iya, Terima kasih banyak. terima kasih Pak Gilang, Ya, sama-sama Ibu. Jadi ya. nanti